Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 9 Oktober, hari Rabu jam 10 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang satu orang ilmuwan yang sangat nyentrik ya. Dia adalah ilmuwan dari Rusia bernama Ivan Pavlov. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Ya, Ivan Pavlov ini adalah ilmuwan kalau kita lihat sejarahnya ya, dia ini education-nya Imperial Academy of Medical Surgery. Jadi bukan orang sembarangan, kelihatannya dia mungkin seorang dokter bedah mungkin ya, medical surgery, dan ini ada saudaranya. Dia hidup tahun 1849, meninggal tahun 1936 di Saint Petersburg di Rusia. Nah, apa yang membuat Ivan Pavlov ini terkenal? Karena dia melakukan sebuah eksperimen ya, yang disebut dengan Pavlov dot eksperimen. Ya, apa itu Pavlov dot eksperimen? Saya akan jelaskan nanti. Tapi Anda harus lihat dulu. Di sini dia adalah seorang eksperimenter, seorang yang suka eksperimen dan neurologis. Jadi kalau neurologis itu adalah orang yang sangat concern dengan otak manusia, dengan pola-pola otak. Karena otak kita sekali lagi bekerja berdasarkan program. Oke, mari saya akan coba bercerita sedikit teman-teman apa yang dilakukan oleh eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov ini. Nah, kita lihat di sini dia punya anjing, ya mungkin tidak cuma satu ya, karena dia Ivan Pavlov dogs berarti lebih dari satu. Mungkin dia punya banyak anjing ya. Nah, lalu kemudian anjing ini dia mencoba untuk membuat sebuah pola ya, yang dimainkan di dalam otak si anjing ini. Ya, apa yang dia lakukan? Dia itu ngasih makan anjingnya. Jadi dia itu kasih makan anjingnya, food ya, si makan makanan anjing. Ini doginya, saya tidak bisa gambar dog, jadi tulis aja ya. Ini ada doginya, anjingnya. Nah, sebelum dikasih makan, dia itu membunyikan sebuah lonceng. Ya, jadi sebelum dikasih makan, ya, dia membuat sebuah pola. Kalau lonceng ini berbunyi, keliling, gitu ya, maka itu tandanya sebentar lagi dog ini akan makan. Ya, anjing ini akan makan. Ini ada fotonya di sini. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau klik di sini, ini juga bisa. Nanti linknya mungkin saya kasih di bawah ya. Ya, jadi dia kasih bel, keliling, gitu ya. Lalu kemudian pikiran dari si anjing ini akan mengasosiasikan bahwa lonceng ini pertanda mau makan. Ya, tentu saja ini dilakukan berulang kali, repetisi. Di awal mungkin belum terbentuk, ya. Tapi dengan adanya repetisi, ini akan membentuk sebuah pola, teman-teman. Ya. Dan ketika sudah terbentuk sebuah pola, maka ini akan jadi program. Dan ini namanya sudah jadi program, maka ini harus dijalankan. Beginilah cara pikiran kita bekerja. Ya. Ternyata bukan cuma ada dalam pikirannya anjing, tapi ini ternyata pikiran manusia pun juga bergerak dengan pola yang sama. Polanya seperti ini. Silakan dicatat. Ya, inilah pikirannya. Oke, kita kembali lagi ke eksperimennya yang di atas ini. Ini eksperimennya. Oke, jadi eksperimennya sangat-sangat simple. Anjing-anjing itu sebelum dikasih makan, mungkin dia sudah lapar ya, anjingnya mereka udah lapar gitu. Sebelum makanan datang, mereka si Pavlov ini, ya, ini ngasih lonceng, keliling. Ya, dilakukan berulang kali sehingga sekarang di dalam pikirannya anjing dia mengasosiasikan bahwa yang namanya lonceng, kalau lonceng itu berbunyi berarti sebentar lagi gue mau makan nih. Ya, nah karena mau makan maka ada air liurnya, betul ya? Semua orang kalau lapar pasti air liurnya diproduksi dengan lebih banyak, betul? Gitu. Sama manusia juga sama persis. Ya. Nah, air liur ini diproduksi dengan lebih banyak. Kenapa? Karena dia mendengar lonceng. Jadi begitu lonceng didengarkan, keliling gitu, maka si anjing ini langsung mengasosiasikan sebentar lagi pasti ada makanan,
mana itu langsung kebayang di pikirannya dia, wah ini akan ada makanan, maka tubuhnya merespon. Jadi air liur ini adalah respon dari tubuh. Sebelum tubuh merespon, yang merespon pertama kali adalah pikiran. Pikiran merespon terhadap suara lonceng. Pikiran merespon terhadap namanya asosiasi, mengasosiasikan atau kamu mempersepsikan apa. Ya, ini misalkan kita ngomong persepsinya atau sesuatu yang atau program yang berjalan. Ya, ini kita sebut sebagai program, boleh ya. Program yang sudah terjadi berulang kali, lonceng sama dengan makan. Ini program. Tentu saja, supaya program ini bisa dijalankan, dia perlu repetisi. Kenapa perlu repetisi? Ya. Kenapa? Kenapa kok diperlukan repetisi? Agar repetisi ini agar membentuk sebuah syarat. Syaratnya adalah accept, menerima, believe, percaya, dan surrender. Kamu terpenuhi ini semua, accept, believe, and surrender, maka ini akan diterima sebagai program. Bisa ngikutin? Jadi kalau program itu sudah dijalankan, mana mungkin program itu masih diragukan kebenarannya? Nggak mungkin. Mana mungkin kita mempertanyakan program itu? Nggak mungkin. Ya, oke? Karena itulah perlu repetisi. Semua program adalah program ini, semua program yang dijalankan adalah program yang sudah proses yang sudah melewati proses, namanya accept, believe, and surrender. Diterima, dipercaya, dan surrender. Surrender berarti kamu nggak lagi mempertanyakan. Berarti ini adalah sesuatu yang pasti benar. Karena sudah diuji melalui repetisi. Diujinya lewat repetisi. Oke? Paham ya? Dari sini kita bisa melihat bahwa namanya tubuh manusia itu atau pikiran manusia itu merespon terhadap sebuah trigger, ada triggernya. Merespon terhadap sebuah signal atau trigger yang diasosiasikan, yang dipersepsikan. Jadi awalnya anjing mendengarkan lonceng, ya anjing mendengar lonceng, klinik-klinik. Dia nggak, pada saat itu dia mendengar lonceng ya hanya sebagai lonceng. Ya kalau misalnya kita ngomong di awalnya, ya, lonceng sama dengan apa? Nggak ada. Lonceng ya sama dengan bunyi. That's it. Nggak ada artinya. Sama dengan no meaning. Betul? Sampai kemudian diulang-ulang repetisi, ya direpetisi terus, sehingga terbentuk sebuah program baru. Ya, terus diulang-ulang, karena tiap kali lonceng bunyi dapat makanan, tiap kali lonceng bunyi dapat makanan. Maka otak manusia mencari sebuah pola. Mind ini selalu mencari sebuah pola karena pada dasarnya mind itu adalah pola. Mind itu adalah program. Karena itu jangan pernah salahkan pikiran. Salah, jangan salahkan. Ini kan seperti tools. Mind itu adalah tools. Tools dari pikiran kita. Jadi kalau sekarang programnya salah, ya ini kan sama seperti laptop yang saya pakai ini sekarang. Kalau laptop ini ternyata tidak bisa bekerja sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang salah laptopnya? Yang salah adalah orang yang mengoperasikan. Dan kamu harus mengetahui bahwa kamu bukanlah pikiran. Kamu adalah programmernya yang dari pikiran. Kamu ini adalah laptop. Kalau misalkan kita ngomong, kalau misalkan kita pakai analogi laptop ya, ini adalah laptop saya, tools. Oke, kita ngomong. Ini adalah laptop saya. Ini adalah saya sebagai orang yang mengoperasikan. Tapi karena saya tidak sadar, maka saya berpikir ini di sini ya. Oke, saya ulang lagi. Ya, jadi awalnya lonceng itu tidak ada artinya. Lama-lama karena diulang-ulang terus, maka pada akhirnya kita menaruh sebuah meaning. Lonceng sama dengan makanan. Begitu ini ditaruh sebagai sebuah meaning, maka apa yang terjadi? Maka ini akan dijalankan. Ini akan menjadi sebuah program, dan program ini akan dijalankan. Oke? Good? Ya.
Nah, dari sini kita bisa belajar sesuatu. Ingat, pada awalnya Pavlov itu adalah seorang neurologis. Dia tertarik pada bagaimana otak itu bekerja. Kita melihat pola-pola otak. Sehingga kalau sekarang program ini tidak dirubah, maka kapanpun, dimanapun anjing-anjing ini mendengar suara lonceng itu, klinik, dia langsung merespon, air liurnya langsung keluar, betul nggak? Wah, ini habis gini ada makanan, saya lapar nih. Padahal belum tentu ada makanan. Padahal air liur ini hanya akan keluar kalau kamu melihat makanan. Tetapi karena sekarang sudah menjadi program, sudah masuk dalam persepsi, maka kamu tidak perlu melihat makanan, tapi air liur sudah langsung keluar. Karena kamu sudah melewati ini. Saya percaya, karena aku berulang kali, saya sudah menerima, saya sudah surrender. Biasanya tiap kali bunyi lonceng, ya pasti akan muncul makanan. Sehingga sekarang ketika lonceng dibunyikan, apakah anjing itu melihat makanan? Enggak. Tapi apakah air liurnya keluar? Yes, air liurnya keluar. Nih, air liurnya langsung keluar. Aduh, lapar nih. Oke. Apa yang bisa kita pelajarin dari percobaan Pavlov ini? Yang kita pelajarin adalah pola. Polanya sama. Bahwa pikiran itu bekerja berdasarkan sebuah program, dan kalau kamu tidak mengerti proses ini, kamu akan menjadi korban. Kenapa ya? Kok setiap kali dengar lonceng saya langsung lapar? Kenapa ya? Gak sadar bahwa itu adalah program, tidak sadar bahwa sebenarnya siapa yang taruh program itu. Tidak sadar bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya program itu permanen. Tidak ada. Mari kita lihat di sini. Apa buktinya? Mari kita lihat. Di awal, lonceng ini ya cuma lonceng karena tidak ada meaningnya. Sampai akhirnya diulang-ulang melalui repetisi, sekarang lonceng sama dengan makan. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang naruh meaning itu? Dialah bosnya. Ya? Jadi siapa yang naruh meaning ini pada pikirannya anjing? Dia adalah tuannya. Dia jadi tuan. Dia dengan sengaja menaruh sebuah meaning. Wow. Menarik. Good. Nah, pertanyaannya lagi sekarang. Kalau ini sudah terlanjur menjadi program, apakah bisa dirubah? Mana ada namanya program permanen? Gak ada. Rubah programnya, maka hidup kamu akan berubah otomatis. Karena hidup itu kan cuma isinya adalah bagaimana kamu memberikan meaning. Karena pada dasarnya, apapun kejadian yang datang itu sebenarnya ya netral sampai kamu memberikan meaning. Tulis ya. Semua kejadian yang datang dalam hidup kita adalah netral. Sampai saya berikan arti atau meaning dalam kejadian itu. Maka itu semua jadi tidak netral. Awalnya netral. Lonceng ya cuma bunyi. Sampai akhirnya sayalah yang memberi meaning. Sehingga saya percaya bahwa setiap kali ada lonceng, klinik, berarti ada makanan. Dan perhatikan polanya, tubuh langsung akan merespon. Jadi begitu pikiran memberikan signal, maka tubuh akan merespon. Nah, dari mana tahu program itu bisa dijalankan apa enggak? Lihat dari tubuh. Ketika tubuh merespon, ada respon dari tubuh, berarti pasti program itu dijalankan. Sumbernya dari program. Tuh? Sumbernya di sini. Puncak gunung esnya adalah tubuh. Simpel kan?
Jadi contoh. Setiap kali bangun pagi, yang saya lakukan adalah saya lihat handphone, buka medsos, buka macam-macam Instagram, TikTok segala macam, langsung scroll sana, scroll sini, buka WA, update info, scroll sana, scroll sini, udah. Habis itu saya bangun, senyum-senyum, kemudian saya pergi ke kamar mandi untuk melakukan buang air kecil dan buang air besar. Misalkan, kamu lakukan itu terus. Satu saat lupa ada bawa handphone. Satu saat handphone kamu rusak sehingga harus diperbaiki di toko servis handphone. Rasanya gimana? Biasanya tiap pagi saya selalu lihat handphone. Ini yang bisa membuat saya jadi enak gitu. Begitu handphone tidak ada, rasanya dunia kiamat. Itu program. Tubuh kita merespon nggak? Merespon. Merespon dengan cara apa? Gak enak banget kalau itu nggak ada. Tiap kali saya habis makan, saya ngerokok. Kalau nggak ngerokok, nggak enak. Itu respon, betul? Suatu saat kamu udah punya rokok, badannya gak enak, protes. Kenapa? Karena program tidak dijalankan. Selama program itu tidak diganti, maka selama itu pula kamu gak akan bisa. Gak akan bisa berubah. Nah, orang banyak berpikir, saya mau mengubah dari tubuh. Gak bisa. Kamu harus mengubahnya dari dalam. Kamu gak bisa mengubah dari eksternal. Nggak bisa. Oh, saya harus begini. Rokoknya kasih ke saya. Kalau rokok udah dikasih, saya akan panik. Anak zaman sekarang kecanduan iPad. Kalau iPad nggak ada, nggak bisa makan. Kalau iPad nggak ada, nggak bisa tenang. Langsung cranky. Bingung mau ngapain. Itu eksternalnya. Itu semua kenapa? Terjadi karena program. Itulah yang dipelajari dalam neurologis. Ilmu yang pelajari tentang pola otak. Dipelajari itu bagaimana kita kok bisa program itu ketempelan ke tempat saya. Menyadarin. Dan nomor 2, kalau itu bisa diinstal, maka itu pun juga bisa di-uninstall. Karena tidak ada namanya program permanen. Nggak ada. Semua program bisa diinstal, bisa di-uninstall. Karena pada awalnya program itu ya tidak ada. Semua program sifatnya adalah tempo. Bagaimana caranya kita mengubah program? Wah, panjang lebar, ada beribu-ribu macam cara. Ya, tetapi kalau Anda perhatikan pola dasarnya adalah perhatikan bagaimana Pavlov ini mau menanamkan programnya. Ya ini rutenya. Di awal nggak diperhatikan, lonceng. Diulang terus. Lama-lama apa terjadi? Di accept, believe, and surrender. Oke. Saya punya banyak sekali studi kasus seperti ini, teman-teman. Ya, yang gak habis-habis saya ceritakan. Tapi itu semua nanti kita akan bahas tuntas di kelas Reality Transform yang ke-6. Program Reality Transform adalah program yang paling tinggi dari kuliah spiritual. Dan diadakannya setahun sekali. Tahun 2023 sudah diadakan. Nanti kalau teman-teman mau butuh filenya, mau beli, boleh. Ada, nanti saya kasih tokonya, saat lagi saya buat. Tapi tahun 2024 ini belum. Ini adalah program tertinggi, teman-teman. Kelasnya 1 bulan. Kita akan belajar hal-hal beginian secara utuh dan menyeluruh. Sekaligus juga praktek. Saya akan sharingkan semua yang saya ketahui. Belajar dari banyak guru. Ditumpahkan menjadi satu. Kita rumuskan sama-sama dan kita laksanakan untuk mengubah hidup kita jadi lebih baik. Ya, poinnya adalah mengubah program. Kita tanamkan program baru. Karena kalau program lama tidak di-uninstall, diganti dengan program yang baru, maka sampai kapanpun hidup kamu begitu-begitu terus. Oke, ditunggu ya. Saya sedang mempersiapkan semuanya. Nanti kelasnya itu akan saya adakan di pertengahan bulan November.
Pengumumannya mungkin saya akan mulai umumkan di minggu ini. Sementara saya sharingkan dulu apa kira-kira isi dari kelas Reality Transform 6 di tahun ini. Ya, ini sudah generasi ke-6, pastinya pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga kita berjodoh di kelas Reality Transform 6. Tetap standby di sini, nanti saya akan umumkan lebih lanjut kapan kelasnya, bagaimana pembayarannya. Terus ikutin video saya. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau belum ikut kelas Facebook ini Practical Ho'oponopono, silahkan Anda ikut di sini karena nanti di situ saya akan umumkan. Thank you teman-teman udah ikuti video ini. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye. Wah.